Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Label Service. Menanggapi para rekan-rekan subscriber atau rekan-rekan teknisi yang bertanya ya teman-teman ya. Mungkin para rekan-rekan ada yang sempat pertanyakan kemarin di channel YouTube saya. Tepatnya di sini teman-teman ya. Ini juga tontonan dari channel YouTube saya. Banyak yang nonton ya, dan banyak yang melakukan pertanyaan ya. Dia bertanya, Bang, mohon dibuatkan juga tutorialnya cara memasang inverter step up ke televisi sub ya. Nah, kebetulan ini saya dapat servisan ya teman-teman. Jadi kerusakan dari TV ini suaranya ada, gambarnya tidak ada. Dan saya sudah mengecek, ternyata kerusakannya itu ada di area inverter backlightnya, yang di area sini teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan buatkan ya, sesuai dengan komentar dari rekan-rekan sekalian. Saya akan buatkan cara memasang inverter step up ke televisi sub ya. Untuk jenis TV sub ini dia bertipe 24 inci ya. Tapi untuk cara pemasangannya ini berlaku untuk semua di TV LED ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan ambil inverter step up saya dulu, lalu saya akan nanti jelaskan gimana cara pemasangannya. Oke, baik ya. Untuk inverter step up-nya saya gunakan seperti ini ya teman-teman. Dia memakai kode IC XL6009EI ya. Untuk elko tegangan inputnya itu 35 volt batas ya teman-teman ya. Kemudian elko untuk tegangan outnya itu dia batasnya sampai 50 volt. Oke, kalau begitu saya akan coba dulu pasang dan saya akan rakit ya. Untuk perakitannya sebentar saya akan perlihatkan. Saya akan pasang dulu kabel positif negatif di input dan outnya ya di sini ya teman-teman ya. Nanti saya akan kembali untuk cara merakitnya ke mesin televisi sub seperti ini ya. Oke, saya akan pasang dulu. Oke, baik ya. Jadi pemasangan inverter step up seperti ini saya sudah lakukan teman-teman ya. Ini ada kabel saya sudah pasang rakit seperti ini. Jadi buat rekan-rekan teknisi yang mau belajar, perhatikan saja untuk input ya, ini ada keterangan input ya, plus dan minus. Untuk pemasangannya nanti ke mainboard jangan sampai kebalik ya. Kemudian sengaja ini teman-teman saya putus di kaki nomor 2 di IC ini ya. Ini kan kentara teman-teman, ada titiknya di sini, jadi kita bisa hitung di titiknya ya, 1 2 itu yang saya sudah putus seperti itu. Kita lepas kakinya ya, lalu saya pasangkan seutas kabel seperti ini. Nah, tujuannya nanti ini teman-teman, pada saat TV ini standby maka BL-nya itu akan padam, dan pada saat dia start BL-nya itu akan nyala kembali ya. Dan pemasangannya nanti ini teman-teman, sebentar saya akan perlihatkan titik poinnya ya. Jadi kita cukup mencari tegangan 5 volt yang ada di mainboard pada saat dia start, dan pada saat dia standby dia turun menjadi 0 volt ya. Oke, nanti kita akan lekatkan di situ. Nah, sekarang ini sisa saya pasang nanti untuk outnya di kabel yang ke BL ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan mencari tegangan inputnya dulu ya. Untuk teman-teman teknisi pemula, perhatikan ini elko-nya dia cuman 35 volt, berarti tegangan inputnya itu dia harus di bawah dari 35 volt ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, baik ya, pemasangan inverternya saya sudah pasang. Saya sudah pasang seperti ini ya, dengan menggunakan double tip. Jadi ini sudah kuat teman-teman ya, seperti ini. Oke. Kemudian yang harus kita ketahui itu adalah tegangan inputnya dulu ya. Yang biasa saya lakukan itu cari tegangan inputnya itu di tegangan 12 volt teman-teman ya. Nah, tegangan 12 voltnya saya sudah dapat ya. Di sini ada banyak, bisa di sini seperti yang saya letakkan ini ya. Bisa di elko ini bisa ya, bisa juga di dioda ini. Itu semuanya tegangannya 12 volt. Teman-teman bisa cari saja tegangan 12 volt di area mainboard ya. Kemudian untuk groundnya ya terserah teman-teman juga mau taruh di mana. Saya taruhnya di sini ya, bisa ya. Di ground elko bisa juga ya teman-teman. Terserah teman-teman ya, sesuka-sukanya teman ya. Yang penting pemasangannya rapi ya. Kemudian yang harus kita ketahui dulu itu adalah jumlah BL-nya dan berapa volt yang digunakan ya. Nah, untuk cara mengetahuinya cukup mudah sih sebenarnya teman-teman. Kita cukup masuk di toko online, lalu lihat ya, di situ akan muncul keterangannya. Dia menggunakan beberapa kancing dan berapa volt ya. Ternyata televisi ini saya sudah cek ya, ternyata dia make 5 LED ya teman-teman. Kalau nggak salah 6 ya, 6 ya. Mohon maaf ya. Dia dalam satu LED dia 3 volt ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya saya lebih senangnya sih
kalau pasang seperti ini, inverter seperti ini, saya rubah jalur yang ada di backlight ya. Ini kan backlightnya sekarang dia terpasang secara seri teman-teman ya. Nah, saya sih lebih senangnya secara paralel ya, karena kalau secara paralel itu tegangan yang dibutuhkan mungkin agak kecil dari tegangan rangkaian seri ya. Jadi saya bisa rubah, jadi saya biasakan rubah untuk jalur BL-nya itu ke paralel ya. Nah, setelah saya rubah menjadi paralel, maka berarti tegangan yang dibutuhkan untuk BL ini adalah 6 dikalikan 3 itu hasilnya cuma 18 volt ya teman-teman, dibandingkan dengan rangkaian seri. Otomatis inverternya kemungkinan ini menurut saya bisa awet, kemudian BL-nya juga bisa tahan ya teman-teman ya, seperti itu. Trik saya seperti itu, tapi nggak tahu ya kalau teman-teman ada teknisi lain yang mau gunakan secara paralel bisa, secara seri bisa juga ya. Tapi kalau saya seperti yang saya lakukan itu, seringkali saya pasang step up seperti ini, saya rubah rangkaian di BL itu secara paralel ya, agar tegangannya itu agak kecil sedikit daripada rangkaian seri. Oke, kalau begitu saya akan langsung mengetes ya teman-teman. Kita akan lihat ya pada saat saya mengetes apakah pada saat dia standby BL-nya mau mati atau gimana. Oke, sekarang kita mau cek dulu teman-teman ya. Jadi sekarang ini saya sudah nyetel ya, ini step up ya. Ini step up saya sudah nyetel di tegangan 16 volt saja teman-teman ya. Saya nggak sampai 18 volt ya. Maksud saya itu tergantung dari teman-teman mau nyetel sampai 18 volt. Yang penting jangan lewat ya. Mau teman-teman kasih 17 atau 16 atau 15, kalau perasaan teman-teman gambarnya sudah normal ya, kalau lebih bagusnya kalau saya di bawah 18 volt ya. Oke, saya sekarang ini di tegangan 16 volt. Untuk rangkaian BL-nya ini saya sudah pasang ya, untuk di sini untuk tegangan outnya ya, yang saya gunakan 16 volt. Kemudian nanti teman-teman pemula kalau mau menaikkan atau menurunkan, ini ada trimpot seperti ini, teman-teman bisa putar kiri atau kanan ya, untuk merubah tegangan outnya ya. Oke, kalau begitu saya akan coba nyalakan, kita akan lihat posisinya teman-teman ya. Pada saat televisi ini dia posisinya standby, apakah BL-nya mau padam atau gimana ya. Oke, saya akan coba nyalakan ya, bentar. Oke, kelihatannya BL-nya ini langsung nyala teman-teman ya. Nah, itu kelihatan ya, nih, padahal dia di posisi standby ya. Nah, seperti ini. Oke, perhatikan ya, tuh BL-nya nyala pada saat dia standby ya. Berarti kita mesti rubah ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu padam ya. BL-nya sudah padam, lampu indikatornya sudah padam. Coba kita menyalakan kembali ya. Nah, BL sudah nyala, tapi di posisi standby ya. Saya sih juga baru dapat sebenarnya teman-teman inverter seperti ini, tapi ya namanya inverter ya teman-teman, kita tidak tahu ya gimana ya cara kerja sebenarnya ya. Yang jelas kalau pemasangan inverter seperti ini sering saya lakukan, dan begini cara mengatasinya teman-teman, cukup mudah ya. Cukup kita rubah tegangan 12 volt yang tadi di sini ya, ini kita cari tegangan 12 volt pada saat dia start ya, sama dengan tegangan 5 volt seperti ini. Pada saat dia start, maka tegangan 5 volt yang muncul. Nah, sekarang saya akan cari, itu cukup mudah, kita gunakan saja voltmeter seperti ini, bisa dilihat ya. Oke, untuk groundnya saya letakkan di sini saja, di sini ya. Oke, ground sudah kita coba nyalakan di skala DC ya. Nah, sekarang saya mau coba nyalakan teman-teman ya. Perhatikan lampu indikator di bagian bawah ya, itu BL-nya langsung nyala ya, padahal dia masih posisi standby. Nah, sekarang saya mau cari tegangan 12 volt ya. Kita start dulu dengan menggunakan remote ya. Ya, seperti itu. Lampu indikatornya sudah berwarna hijau ya, dan dia sudah start. Coba kita cari tegangan 12 volt. Saya sukanya biasanya di area sini teman-teman, yang mau supply masuk ke area Tikon ya. Biasanya dia menggunakan 12 volt ya. Saya cari di sini biasanya. Nah, itu ya, ada ya 12 volt ya, tuh. Ntar goyang-goyang. Oke, ada ya. Nah, sekarang saya mau kasih standby ya teman-teman, kita lihat apakah tegangan 12 volt nya masih muncul. Ntar. Nah, ini sudah posisi standby ya, lampu indikator sudah berwarna merah, tapi BL-nya tetap nyala ya. Oke, coba kita cek di sini yang kita cek tadi ya, apakah masih ada tegangan 12 volt.
Nah, ternyata sudah tidak ada teman-teman ya. Berarti untuk tegangan 12 voltnya kita pindahkan ke area sini ya, yang mensuplai tegangan masuk ke area Tikon. Oke. Nah, ini dia. Oke, 0 volt ya. Saya coba start kembali. Ya, lampu indikator sudah berwarna hijau. Kita cek kembali tegangannya. Nah, itu ya, hadir ya. Oke. Kalau begitu saya akan pindahkan tegangan input yang 12 volt yang masuk ke situ ya. Saya akan pindahkan dulu, nanti kita akan kembali lalu kita akan tes. Oke, baik ya. Jalur tegangan input 12 voltnya saya sudah pindahkan ya. Tuh, sudah kelihatan. Yang dari awalnya dari sini saya pindahkan ke tegangan 12 volt. Pada saat dia start dia muncul ya, sama dengan tegangan 50 seperti ini. Saya pindahkan ke situ ya. Saya nggak tahu apakah kinerja dari step up ini seperti itu, ataukah dari gimana ya teman-teman, saya nggak bisa jelaskan juga sih sebenarnya, karena pemasangan inverter step up seperti itu yang biasa saya lakukan, tapi ternyata beda ya dengan jenis TV ini, ataukah step upnya yang mungkin versinya yang berbeda ya, saya nggak kurang paham ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan ya. Saya coba nyalakan, mohon maaf ya teman-teman ya, gambarnya goyang-goyang sih. Oke, coba kita nyalakan. Perhatikan lampu indikator di bagian bawah ya. Nah, dia langsung sudah start ya. Coba kita standby kan ya. Saya matikan dulu lampu di kamera saya untuk lebih jelasnya. Perhatikan yang di sini ya. Ini sudah kelihatan backlightnya nyala ya. Tuh. Coba saya standby kan ya. Nah, oke teman-teman, pada saat dia standby, lampu backlightnya padam. Oke, sekarang saya mau coba start seperti itu. Nah, sekarang dia sudah nyala ya, teman-teman ya. Oke, kita mau lihat ya gambarnya gimana. Saya nggak usah masukkan gambar ya, kita langsung angkat saja. Sebentar, saya naikkan remote. Itu dia ya, sudah ada muncul restarnya. Oke teman-teman ya, seperti itu pemasangannya ya. Oke, kalaupun penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas, silakan teman-teman mau bertanya di kolom komentar, silakan ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Dan tetap dukung channel saya teman-teman dengan cara di like, di sub, serta di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan agar bermanfaat buat rekan-rekan tutor yang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.